Life is not about how many times we fall. Every difficulty is an opportunity for us to learn and continue growing. Never forget the little things that keep us moving forward. Mohon selamat Pia Permadi Gucci. This path not only tests the strength of our steps. Every trek and climb not only drains our energy, but also teaches us the true meaning of struggle. This place is not only for those who come simply to enjoy the view, but also for those who are ready to take the leap and return with unforgettable life experiences. Enjoy the process with gratitude, because every path we traverse is a reflection of life's obstacles. Let's do the best in every step. This is the crown of Central Java. Halo Sobat Alam, ini adalah perjalanan kami yang kedua ke Gunung Selamat via Permadi Gucci. Kita beli makan dulu, ini untuk makan siang di kita. Oke. Perjalanan kami tempuh dari stasiun kereta api Pasar Senen menuju stasiun kereta api Tegal. Di sana kita sudah janjian oleh Bang Barok, teman kami dari Cirebon. Durasi waktu perjalanan dari stasiun Pasar Senen Jakarta ke stasiun Tegal sekitar 4 jam. Kami dijemput oleh rekan basecamp dari stasiun Tegal menuju basecamp Permadi Gucci. Sobat Alam, ini kita OTW basecamp Permadi Gucci, dijemput sama mobil pick up yang seperti ini. Cuma sebelum sampai basecamp kita mau mampir dulu, mungkin ke Indomaret atau Alfamart untuk beli beberapa tambahan logistik untuk keperluan perbekalan besok. Harga sewa mobil jemputan pulang pergi dari basecamp ini sebesar 600.000 per mobil. Untuk Sobat Alam yang bawa anggota tim banyak, ini bisa jadi lebih hemat budget. Durasi waktu tempuh dari stasiun Tegal menuju basecamp sekitar 1,5 jam perjalanan.
Kami memilih basecamp Bang Jay untuk beristirahat. Letaknya ada di gang sebelah kanan gapura kedatangan Gunung Slamet via Permadi Guci. Ini adalah salah satu homestay milik warga yang kami rekomendasikan. Di depannya tersedia warung yang menyediakan kebutuhan logistik untuk pendakian dan juga perbekalan makan. Menurut kami, basecamp Bang Jay ini cukup rapi, bersih, dan juga nyaman. Registrasi Simaksi ada di pos depan jalan utama Permadi Guci, dan ini wajib menyertakan KTP dan surat keterangan sehat dari klinik. Jadi, pastikan kita mendaki dalam persiapan fisik yang sehat ya Sobat Alam. Sobat Alam, kita udah bermalam di homestay Bang Jay, pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci. Nah, sekarang kita mau sarapan pagi. Homestay di sini itu udah worth it ya harganya dengan biaya 10.000 per orang. Nah, saran saya karena homestaynya juga udah bagus, bersih, biayanya juga udah worth it, kita beli makan juga di sini ya, entah itu sarapan atau perbekalan. Oke. Kita sempatkan sarapan pagi dulu ya Sobat Alam, sebelum memulai perjalanan pendakian. Kita OTW pos depan, OTW pos ojek. Kami memilih opsi naik ojek dari basecamp menuju ke pos 1. Selain menghemat waktu dan energi, juga sebagai bentuk support kami untuk perputaran ekonomi warga lokal. Basecamp jalur Permadi Guci terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Menjadi salah satu jalur pendakian populer karena pemandangan alam yang masih alami, dengan hutan yang lebat, sungai, dan sumber mata air yang berlimpah. Jalur ini cocok untuk sobat alam yang tidak hanya target puncak, tetapi juga cari pengalaman healing yang menyejukkan hati dan jiwa. Siap. Nyampe. Tiba juga kami di pos 1. Fasilitas di sini cukup memadai ya Sobat Alam. Ada warung, toilet, dan juga musola. Tarif jasa ojek sampai dengan ke pos 1 dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 malam sebesar 50.000. Sesi kedua dari jam 7 malam sampai dengan jam 6 pagi sebesar 70.000. Sobat Alam, kami udah sampai di pos 1, pos Blabak, pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci, dan ini adalah pendakian kami yang kedua. Setelah sebelumnya pendakian gagal pada tanggal 11 Agustus, semoga di pendakian kali ini diberikan kelancaran dan keselamatan. Mangkat selamat, balik selamat sesuai dengan motonya. Adapun tata tertib dan larangan yang harus dipatuhi oleh pendaki. Ingat ya Sobat Alam, kita adalah tamu di sini. Di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Sebelum mulai pendakian, saya mau minum EJ Sport Energy Gel untuk membantu mempertahankan energi agar tetap optimal selama perjalanan pendakian. Jos! Oke, teman-teman, akhirnya di waktu yang kita tunggu juga akhirnya datang juga ya. Pendakian kita yang walaupun kedua, yang pertama kurang berhasil, akhirnya
ini kita juga sampai ke gerbang pendakian. Marilah kita berdoa dulu sebelum melakukan pendakian. Semoga pendakian kita ini diberikan keselamatan dan selamat sampai tujuan. Doa dimulai. Selamat Via Guci, gas! Mantap. Start pendakian dari pos 1 menuju ke pos 2 tepat di jam 6 pagi. Pos 1 ini dinamakan Black Buck karena area pos 1 merupakan habitat pohon besar yang daunnya berwarna kemerahan. Dan menurut informasi dari tim Bapak Ojek, pohon Black Buck di sini terkenal angker. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2 terasa menanjak. Trek ini diperlukan tenaga ekstra karena tanjakan yang dilalui cukup panjang. Dan di sini tidak ada bonusnya sobat alam. Jadi persiapan fisik harus siap. Dan juga tak lepas dari banyak kisah dan mitos pendakian di sini yang sering didengar. Masyarakat meyakini bahwa di puncak Gunung Slamet dan titik spot tertentu terdapat kerajaan gaib atau yang tak lain adalah kehidupan alam lain tak kasat mata. Banyak yang merasakan apabila malam hari tiba dan suasana sedang benar-benar hening, ada alunan suara gamelan yang terdengar dari arah puncaknya. Tak jarang, sobat alam yang mendengar suara hiruk-pikuk keramaian di titik tertentu atau biasa disebut masyarakat sebagai pasar setan, yang merupakan pasar tak terlihat atau pasar gaibnya para makhluk tak kasat mata berkumpul untuk transaksi jual beli layaknya aktivitas pasar. Hal itu semua tidak bisa dijelaskan, tidak ada bukti yang nyata, tetapi bisa dirasakan, seperti sedang terasa bersebelahan dengan dimensi lain. Tak sedikit juga yang mendengar kisah sobat pendaki yang hilang, tersesat, atau celaka, padahal jalur pendakian cukup jelas. Dan ada juga kejadian sobat pendaki yang mengalami halusinasi, seperti sedang dalam keadaan linglung atau kebingungan, atau bahkan seperti hilang dari pandangan yang nyata. Meskipun ada banyak kisah mistis pendakian di sini, masyarakat tetap menghormati semesta yang di sini. Setiap tahun, masyarakat di lereng Gunung Slamet mengadakan ritual ruatan atau selamatan sebagai bentuk doa untuk keselamatan dan menolak mara bahaya bagi semua makhluk. Sobat alam, pendakian itu selain menyiapkan perlengkapan dan tenaga fisik, kita harus siapkan juga rasa hormat kepada alam semesta. Seperti contoh, jangan meninggalkan sampah, merusak flora dan fauna, berkata kasar, bersikap tidak sopan, dan sebagainya. Slamet bukan hanya sekedar gunung, melainkan tempat
di mana alam berbicara melalui keheningan, keindahan, dan tantangan yang berpadu sempurna. Pos 2, pos rintakan. Yes. Sampai juga pos 2. 7:31. Sobat alam, kita istirahat dulu ya di pos 2. Makan dulu sarapan pagi, karena tadi sebelumnya kita belum sarapan. Isi tenaga dulu untuk melanjutkan pendakian berikutnya. Hah? Emang ada tempat apanya? Tanggung jauh sih mereka emang. Iya kan ada asuransi kalau begini. Nah kalau itu nggak masuk asuransi katanya. Itu tanggung jawab ojek, karena jatuhnya di ojek bukannya di jalur pendaki. Melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Let's go. Oh, ini suhunya nih aku ini. Bagus. Aku atau saudari Melanjutkan perjalanan kami dari pos 2 menuju ke pos 3 dimulai tepat pukul 8 pagi. Menurut informasi, perjalanan trekking pos 2 ke pos 3 cukup singkat dengan durasi waktu 60 menit dengan jarak sekitar 1 km. Untuk vegetasi hutan tergolong cukup padat dengan kombinasi pohon yang dirambati lumut. Sekilas, saya jadi teringat dengan hutan lumut waktu pendakian ke Gunung Ciremai via Apui. Trek jalur di sini berupa tanah dengan akar pohon yang sedikit basah. Sebentar lagi, kita akan melewati jalur fenomenal pohon bolong. Sebuah pohon yang mulanya adalah satu kesatuan pohon besar, yang kemudian memiliki lubang besar yang cukup dilewati oleh seorang. Berdasarkan kabar mitos dari masyarakat lokal, di sini bisa dibilang titik spot gerbang dunia lain. Sobat pendaki dilarang berhenti di area pohon bolong, karena di sini memiliki energi mistis yang cukup kuat. Sebaiknya, sobat alam langsung jalan saja ya jika melewati pohon bolong ini. Tidak disarankan untuk beristirahat di area pohon bolong. Ketika area tersebut dilewati di pagi atau siang hari, pohon bolong nampak biasa saja. Berbeda di kala malam atau cuaca sedang gelap berkabut, memungkinkan sobat alam mengalami perasaan yang berbeda, seperti terdengar suara berbisik dari dalam lubang pohon, dan juga seperti ada yang mengawasi kita. Sobat alam, sebaiknya kita harus tetap fokus, tetap waspada, dan selalu menjaga sikap untuk menghormati segala bentuk alam kehidupan. Udara di sini semakin terasa sejuk, walaupun sinar matahari sudah mulai terik. Di perjalanan antara pos 2 ke pos 3, kita banyak menemukan bonus, dikarenakan trek jalan yang cenderung landai.
Semangat, semangat. Pos 3. Lumayan ada shelternya buat berteduh. Isi tenaga dulu. Makan. Pasang raka masih kosong. Mana? Pos 3 dinamakan selo petak. Selo adalah batu dan petak adalah putih. Karena memang di area pos 3 ini, batu-batu besarnya banyak yang berwarna putih. Area pos 3 menjadi spot yang nyaman untuk beristirahat dan juga bisa menjadi pilihan sobat pendaki untuk camp area. Selesai istirahat sejenak, kita lanjutkan lagi perjalanan pos 3 menuju pos 4. Let's go! Aktifkan. Vegetasi hutan di trek sebelumnya tergolong cukup rapat dan didominasi oleh pohon besar khas hutan basah. Di trek perjalanan menuju ke pos 4 ini, vegetasi mulai terbuka dengan jalur tanah yang cukup padat. Sebentar lagi kita akan tiba di pos 4. Vegetasi yang terbuka dengan suara riak air yang terdengar menandakan bahwa tak lama lagi kita akan tiba di pos peristirahatan camping. Sebentar lagi kita sampai ke pos 4, pos camp area. Semangat!
sampai juga kita di pos 4, camp area Tirta Amreta. Banyak yang bilang bahwa pos 4 adalah batas zona nyaman yang bisa sobat alam dapatkan di pendakian Slamet via Permadi Guci. Karena di titik ini ada banyak tempat untuk beristirahat, mendirikan tenda, akses sumber air bersih, dan toilet MCK. Sekarang kita lagi coba cari posisi camp area untuk kita camping. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10:30 pagi hari. Total durasi waktu dari pos 1 ke pos 4 ditempuh dalam 4,5 jam perjalanan. Kita udah dapat lokasi camp areanya. Berarti di sini ya, istirahat dulu naruh barang. Setelah itu kita build the tent. Nama dari pos 4 ini adalah Tirta Amreta, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya air suci kehidupan abadi. Secara umum dapat diartikan bahwa sumber mata air di sini sangat melimpah dan tidak akan pernah habis. Itulah mengapa jalur Guci menjadi jalur favorit yang menarik. Selamat makan. Mayoritas pendaki biasanya akan memilih pos 4 untuk tempat istirahat dan berkemah. Selain toilet, di sini tersedia juga musola ya sobat alam. Sobat alam, kita masak dulu ya buat makan sore. Sobat alam, kita mau memulai perjalanan summit trek ke puncak Gunung Slamet via Permadi Guci. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman. Pada subuh atau dini hari ini kita akan melaksanakan summit trek ke puncak Gunung Slamet via Permadi Guci. Semoga perjalanan kita ini selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sampai ke tujuan. Selalu utamakan keselamatan ya teman-teman. Mari berdoa menurut pikiran kita masing-masing. Setiap gunung memiliki keunikannya sendiri.
dan juga selalu punya rahasia misteri. Dalam keindahan Gunung Slamet, ada tersimpan satu ramalan kuno yang dipercayai masyarakat hingga saat ini. Ramalan tersebut berasal dari Raja Nusantara dari Kerajaan Kediri di masa silam, yaitu Yang Mulia Sri Warmeswara atau yang lebih dikenal Prabu Jayabaya. Ramalan itu berisi, apabila Gunung Slamet erupsi dahsyat, maka letusannya akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua bagian. Apabila terjadi demikian, letusan tersebut akan mengakibatkan pertemuan antara Laut Utara dan Laut Selatan Pulau Jawa, menyisakan setengah populasi manusia yang bisa bertahan. Masyarakat menganggap Gunung Slamet sebagai titik pusat Pulau Jawa dan meyakini Gunung Slamet dijaga oleh 7 penjaga bumi Jawa Dipa. Jalur Guci yang kami lewati tepat berada di tengah Pulau Jawa. Masyarakat di lereng Gunung Slamet selalu mengadakan penghormatan tahunan dengan ritual tradisi ruat bumi yang berdoa untuk keselamatan agar ramalan tersebut atau hal buruk lainnya tidak terjadi. Dan sesuai dengan nama gunung ini, Slamet, yang artinya berkah selamat. Yes, udah sampai Palawangan. Kita istirahat dulu di sini. Oke. Saya terlebih dahulu minum EJ Sport Energy Gel untuk membantu mempertahankan energi agar tetap optimal karena perjuangan summit kita masih panjang. Kita udah selesai istirahat, sekarang kita mau OTW ke pos 5, pos Watu Ireng dari Palawangan. Let's go! Peningkatan terakhir aktivitas vulkanik Gunung Slamet tercatat pada tahun 2014, yang diikuti letusan tipe strombolian berupa lontaran material pijar dan abu vulkanik di sekitar kawah. Alam mengajarkan kita tentang siklus kehidupan dan perubahan. Alam punya cara sendiri untuk menegur dan mengingatkan manusia. Saat melakukan perjalanan pendakian Gunung Slamet, selalu ada rasa hormat dan kagum, bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa kekuatan alam ada di luar nalar manusia. Sobat alam, sampai juga kita ke pos 5, pos Watu Ireng. Istirahat dulu di sini sejenak sebelum kita fighting summit attack. Trek yang paling menantang di pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci dimulai di titik pos 5 menuju puncak. Estimasi jarak 1 km dan elevasi kurang lebih 500 meter. Yang berarti sobat alam harus menghadapi tanjakan dengan tingkat kemiringan ekstrim di sepanjang jalur perjalanan. Sampai di Tugu Perbatasan. Perjuangan lagi pakai tambang. Oke, let's go. Jalur didominasi trek batu dan kerikil yang seringkali membuat pijakan menjadi tidak stabil. Siapkan tenaga fisik dan mental ya sobat alam. Utamakan keselamatan diri. Be ready, pegangan hidup. Let's go.
Di sini, trek sudah mulai bercampur dengan pasir, semakin membuat pijakan tidak stabil, dan juga rawan longsor, jadi harus ekstra hati-hati. Sobat Alam, selesai juga perjalanan pendakian kita kali ini ke Gunung Slamet via Permadi Guci. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pendakian sukses. Salam lestari. Gunung Slamet via Permadi Guci, jalur yang mengajarkan kesulitan, kelelahan, dan juga tantangan. Setiap langkah naik merupakan perwujudan dari usaha yang jujur. Salam lestari.